Mungkin kalau dari saya ya, kalau selama ekspor, kalau merinding sama berat itu pasti ya, itu pasti. Karena kita rasanya masuk ke tempat angker, kita sendiri membawa kamera, titik pantau sampai 800 meter atau 500 meter, kita sendiri itu pasti dalam pikiran kita, wah terada apa di depannya. Oke, tahan dulu ceritanya Ya, kayak ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Indra di Jagat Pasundan 19 dalam acara podcast Kismis, Kisah Misteri. Oke, kali ini kita sudah kedatangan narasumber nih dari tim Jejak Horor yang biasa eksplor di berbagai macam tempat yang lumayan mengerikan gitu ya. Oke, kita langsung sambut aja nih tim dari Jejak Horor. Ada siapa Kang dengan Kang Indra. Kang Indra dan Kang Ega. Kang Ega. Nah, di sini udah ada Kang Indra dan Kang Ega yang bakal menceritakan pengalaman yang berkesan saat eksplor ya Kang ya. Ya. Gimana nih Kang, kisi-kisinya aja yang mau diceritain tuh apa gitu? Kalau selama ekspor, kalau merinding sama berat itu pasti ya, itu pasti gitu kan. Karena kita kasarnya masuk ke tempat angker, kita sendiri membawa kamera, titik pantau sampai 800 meter atau 500 meter, kita sendiri itu pasti dalam pikiran kita, wah terada apa di depannya. Nah, ya. Oke, tahan dulu ceritanya Ya, nih kayak ini. Oke, mau tahu kisahnya nih, jangan lupa dulu nih subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya agar kami lebih semangat bikin channelnya. Oke, kita langsung aja ke ceritanya. Oke, mau siapa dulu nih yang cerita nih? Boleh Kang Indra dulu aja. Kang Indra dulu, oke. Gimana Kang Indra? Kang Indra tuh sebagai apa sih di Jejak Horor? Sebagai host ya. Sebagai Sebagai host? host ya. Jadi sebagai host itu Mediator juga. kadang bukan host juga gitu ada lagi yang lain seperti mediumisasi, bisa dibilang mediator juga. Ya gitu. Dan juga kalau saya sebagai host gitu ya, pada saat di lokasi angker gitu, kayak di hutan gitu, seperti di hutan itu, kadang saya sering juga merasakan ya aura-aura seperti itulah, merinding juga gitu kan, merinding, bahkan kadang saya juga sampai pernah gitu ketemu ular gitu sampai kaget juga. Oh iya, binatang buas gitu ya. Betul, kan harus menghindari juga lah seperti itu. Dan juga saya juga safety juga, sepatu juga gitu, harus safety, menghindari hal-hal yang enggak lah gitu. Terus pada saat saya di lokasi hutan-hutan gitu, saya kadang sering juga ada suara tangisan, bahkan suka ada sekelebat-sekelebat lah gitu. Terus apa namanya, seperti sosok-sosok hitam berbulu sering gitu kadang kayak berwujudnya dia mata juga merah gitu, kadang sempat kaget juga gitu. Oh iya. Nah, yang paling berkesan tuh di daerah mana gitu Kang? Spesifiknya gitu. Ada yang wah ini paling horor nih, paling nggak bisa dilupain pokoknya. Nggak bisa dilupain. Saya itu di daerah Cikampek juga, itu daerah Telagasari. Telagasari ya. Ya, saya itu nyampe muntah darah juga. Hampir muntah darah? Iya. Itu kemasukan juga sih sempat saya lagi penelusuran gitu. Lagi penelusuran, saya sempat kemasukan juga di situ. Nyampe muntah darah di situ. Udah terkendali lah gitu. Tapi itu di hutan atau di gedung biasanya? Itu hutan Oh di hutan ya? Iya. Nah di situ terkenal mitosnya apa tuh waktu itu? Ya emang angker banget sih ya kalau dijelasin emang lumayan lah gitu. Coba dari Kang Ega nih yang mau cerita nih. Gimana Kang Ega? Kang Ega nih di Jejak Explore nih sebagai Jejak apa? horor. Jejak horor. Jejak horor ya? Iya. Ya sebagai host juga sih ya.
Oh, sama host juga nih. Kita semua hampir tim Jejak Horor host gitu. Jadi ada bagiannya masing-masing ya, gitu kan. Jadi ada host, ada bagian yang kasarnya mediator yang buat nyembuhin gitu kan, ada juga. Jadi kalau saya sih kalau masuk ke lokasi angker ya, pertama tuh pasti pikiran saya kan dimainkan ya. Jadi pikiran saya tuh nanti depan ada sosok ini, sosok itu gitu. Tapi pengalaman saya di lokasi angker ya, pernah apa ya, sosok pocong tuh jelas di belakang. Jadi jarang sih ayah kita mendapatkan sosok kayak berwujud seperti manusia, kita jarang. Tapi kebanyakan jadi gini ya, kebanyakannya terlihat oleh mata lahiriah sama kamera Beda gitu. beda gitu. Jadi dilihat sama mata ada sosok di depan, tapi di kamera nggak ada. Gitu. Jadi kadang-kadang di kamera ada, di mata nggak ada. Gitu ya. Tapi kalau yang sosok si pocong itu tertangkap kamera apa enggak? Posisi tertangkap. Soalnya kan pas saya lihat ke belakang, emang udah tepat di belakang saya. Tepat di belakang saya. Mukanya sampai kelihatan gitu kan. Belatungnya, tengkoraknya gitu kan. Saya coba pakai senter inframerah. Alhamdulillah sih sempat 1, 2, 5 detik kena. Saya menghindar tuh karena takutnya tuh biasanya pocong tuh meludah kan. Nah, iya. Biasanya pocong meludah, jadi saya menghindari safety diri saya juga. Takut saya diludahi kan. Saya sempat menjauh juga kabur gitu. Tapi alhamdulillah sih 5 detik ya, dia 5 detik sosoknya dapat gitu. Tapi respon dari si Akang Ega ini gimana nih, Kang? Dan pas ketemu ada sosok pocong ini, responnya tuh gimana pertama kali itu? Pertama lihat ke belakang tuh nggak bisa berkata-kata. Dalam hati pengen lari, gitu kan, pengen lari. Cuman kalau saya pikir ngapain saya lari, kan yang dicari emang kayak gini. Yang kita ke tempat angker tujuannya kan untuk mencari sosok tersebut, gitu kan. Iya. Jadi di hati saya tuh mikirnya, oh ini bonus buat saya, ini bonus buat viewers sahabat-sahabat Jejak Horor gitu. Jadi saya berusaha untuk tegar, untuk kuat hadapi sosok tersebut. Saya coba pakai inframerah. Dalam hati mah takut asli ya. Serem ya wajahnya. Serem sampai saya kebayang nggak bisa tidur tuh 2-3 hari. Sampai sakit asli itu. Mantap ini. Tapi jadi ini ya, jadi momen yang paling berkesan gitu. Berkesan. Ya? Sebenarnya banyak yang berkesan gitu kan. Cuman yang ini sosok pocong baru seumur hidup saya, dekat banget. Itu di daerah mana, Kang? Itu di daerah Teluk Jambe itu. Teluk Jambe. Pabrik. Oh, di pabrik itu. Bukan pabrik, biasanya depan pabriknya kan ada gitu, hutan. Ada hutan. Di situ. Jadi emang udah kerasa merinding, maksudnya merinding. Cuma saya berpikir mungkin ini hal biasa. Pasti semua host kalau masuk ke lokasi sendiri pasti merasakan merinding kan. Gitu. Saya cuman kayak ada suara. Nah, di situ. Oh, ada suara dulu. Ada suara dulu. Pertama belakang nggak ada, kedua kali itu matanya di sini ya. Ngeri sobat jagat. Matanya di sini, belatung, tengkorak gitu. Ini keluar darah mulutnya. Itu baunya, maaf ya, kayak bau kayak gitulah, nggak enak gitu, kayak sedep gitu kan. Di situ nahan takut, nahan grogi, nahan bau tuh campur aduk, Kak. Iya. Kebayang sih. Kamera depan gini kan, kayak inframerah. Jadi saya cuma lihat dari kamera, nggak berani buat gitu, nggak berani lihat ke belakang langsung. Bisa kamera 1, 2, 3, 5 detik, udah viewers ada yang komen, Kang itu ada sosok di belakang, Kang itu ada sosok di belakang. Udah itu baru saya coba menghindar. Ya karena kan saya safety juga sama diri saya kan. Iya benar. Nah, kan sosok pocong tersebut kan ya saya takutnya kan meludahi gitu kan. Ya emang ada yang enggak gitu kan, ada 2.
Pocong tuh ada dua karakter ya. Apa tuh? Pocong biasa sama pocong wedon. Kalau pocong biasa cuman dia menampakkan diri dengan muka gosong ya, gitu. Tapi kalau pocong wedon tuh mukanya hancur, tengkorak, meludah gitu dia. Jadi kita jarak 1 meter sama dia, dia udah meludah gitu. Nah, cara bedainnya itu gimana tuh, Kang? Kalau misalnya si pocong biasa sama pocong wedon gitu. Kalau pocong biasa biasanya kayak normal tubuh kita besarnya. Kalau menurut saya, cuman kalau menurut Kang Bul beda-beda kan. Kalau menurut yang lain beda kan. Tapi kalau menurut saya, ya pengalaman saya di Jejak Horor, kalau pocong biasa tuh kecil gitu. Tapi kalau pocong wedon itu gede, badannya gede. Dari tinggi dia pasti bakal kecil gitu. Sampai kayak kita gitu. Jadi dia apa namanya? Apa ukurannya menciut gitu. Menciut. Jadi pocong wedon tuh udah kelihatan dari jauh, tingginya sampai tiang listrik. Iya. Jadi kalau saya pertama lihat tuh di daerah Bang Truk Jambe, sempat mikir juga ini pocong kok tinggi banget. Kayak gitu kan. Soalnya setahu saya sosok yang tinggi kan sosok hitam gitu kan, setahu saya kan. Tapi ini kok baru pertama kali pocong kok tinggi banget gitu. Saya penasaran, pas udah deket kok nggak ada, ngilang kan. Ternyata di belakang. Itu masih untung, itu saya nggak diludahin, masih untung. Nah, kalau misalnya itu diludahin itu ya efeknya apa? Ya kata orang mah sih baunya bakal seumur hidup. Baunya. Jadi bau pocong tuh nempel sama diri kita. Aduh. Kata orang sih, tapi kan nggak tahu ya. Jangan sampai lah gitu. Tapi kalau perwujudannya tuh sama nggak sih kayak yang di film-film gitu? Pocong tuh seperti ini gitu, pakai kain kapan gitu. Kalau perwujudan sih sama, cuman kan mungkin dari bersih enggaknya gitu lah, baju kain kapannya gitu. Tapi kalau yang saya lihat sih udah robek-robek. Jadi udah nggak utuh ya. Jadi tangan-tangan juga gini kelihatan. Udah kelihatan. Ya, kelihatan belatungnya. Gitu. Terus sampai saya 3 hari sakit, gak mau makan, gak mau minum. Sampai saya lari ke sini ke Cikampek buat di bersihin kan. Netralisir gitu ya. Netralisir, alhamdulillah udah netralisir ya, normal lagi. Nah, dari Kang Indra gimana nih? Ada nggak yang sama gitu? Kan sebagai mediator ya? Iya. Sebagai mediator juga kan ya? Iya, betul. Nah, saya mau nanya dulu nih. Kalau proses mediator itu full 100% kesadaran tuh hilang gitu? 100% itu nggak sadar sama sekali ya? Nggak sadar sama sekali? Betul. Ya, saya juga pernah gitu, emang nggak sadar gitu, nyampe juga bahkan saya sukmanya diambil juga. Sukmanya diambil? Iya. Terus gimana? Lama lah nggak sadar gitu. Itu di daerah klinik di Teluk Jambe, Karawang ya. Karawang. Di klinik, klinik bekas gitu. Iya, klinik Terbengkalai lah. Nyampe nggak sadar itu, nyampe sebelumnya juga waktu saya mau kemasukan itu, badan tuh emang udah kayak ada yang ngerangkak ke badan gitu. Udah kayak nggak sadar lah, emang ini jadi kayak ada di 2 dimensi alam lain gitu. Jadi beda gitu, nggak di klinik tersebut enggak gitu. Bahkan ini di mana gitu. Linglung lah kata bahasa Sunda mah, linglung lah gitu. Nah, di situ saya tiba-tiba emang gelap, Pak. Penglihatan saya gelap, nggak tahu apa-apa. Telinga juga bahkan ngehiang gitu, pakiang gitu. Nah, di situ saya nggak sadar, bahkan nyampe diseret. Diseret di mana? Kayak keangkat gitu, itu masih ada agak sadar sedikit. Nah, di situ saya diseret, maksudnya ditarik gitu? Iya, ditarik sampai keangkat itu. Keangkat. Jadi gimana nih? Badannya sama tanah tuh keangkat, nggak napak gitu. Melayang. Jadi sambil ditarik melayang ya. Itu ada yang lihat tuh? Ya, kemungkinan kalau penonton sih kayaknya melihat gitu kan. Kalau saya sih nggak sadar juga sih. Nah, di situ tim juga sempat kaget juga gitu, kayaknya ke atas gitu lihat saya gitu, kenapa-napa gitu. Nah, itu nggak sadar diri juga. Saya lihat video di reply-nya gitu, endingnya kok gua kayak gini sih, nggak sadar aja. Bahkan sampai ditarik nggak dapet itu sukmanya. Sampai subuh itu kita sampai kesusahan.
Sukmanya udah jauh. Oh, di bawah. Iya. Kalau sukmanya ditarik, Kang Embul paling sering Itu yang dirasain tuh apa sih kalau misalnya sukmanya diambil tuh? ya Kang Embul. Ya kadang kalau sukmanya diambil tuh jadi saya itu ada di alam yang lain lah, berbeda gitu. Sampai saya juga penglihatan saya ada yang orang digantung diri ya. Tapi sadar itu, maksudnya ketika balik lagi ke tubuh kita gitu kan, Iya. sukmanya itu sadar Kang Indra tuh ada di alam lain tuh seperti apa gitu. Ya sadar sih ya, Sadar maksudnya tapi di beda alam. Di beda alam gitu Iya. kan. Jadi saya tuh ngelihat di situ salah satu itu emang bikin terharu juga sih ya, pengen nangis ya gimana gitu. Emang Dulu- takut Dulu pernah nangis ya waktu nangis itu pernah. kita di daerah mana itu. Jadi Kang Embul ditarik sukmanya sampai beberapa jam lah. Kita tim mau pribadi saya ya narik sukmanya Kang Embul. Kita kan tahan napas gitu. Sebenarnya saya juga agak sedikit bersalah ke Kang Embul gitu kan. Jadi pas saya narik sukmanya Kang Embul, saya nggak sadar telinga sama hidung saya keluar darah. Sampai keluar darah itu. Telinga sama hidung keluar darah. Ngeri. 1 kali gagal, 2 kali gagal, 3 kali saya berpikir ini terakhir saya berusaha. Terakhir saya ini berjuang buat Kang Embul gitu kan. Kalau ini gagal, apa boleh buat, kita kehilangan tim gitu kan. Tapi ya alhamdulillah yakin sama Gusti Allah, kun payakun. Kang Embul sadar itu sampai sadar tuh bukan istighfar dulu, tapi dia nangis. Nangis mungkin karena kelamaan di alam. Karena melihat yang orang-orang yang terus disiksa sama sosok-sosok seperti itu gitu kan. Kang Embul sadar alhamdulillah, dia nggak ngomong apa-apa. Nangis dulu. Lama tuh dia nangis. Kita coba tenangin, kita kasih air baru dia cerita. Bahwa di sana dia melihat orang-orang yang seperti kita, kasarnya maaf ya, kayak orang-orang yang usahanya. Ya. Kita nggak berani nyebutin ya. Gitu. Jadi di sana tuh mereka ada yang jadi keset atau disiksa gitu. Mungkin Kang Embul melihatnya nggak tega gitu. Nah, coba bisa diceritain ya Kang, ketika di alam sana tuh seperti apa gitu? Apakah sama kayak di sini atau suasananya tuh berbeda atau gimana? Beda. Jauh banget pokoknya. Jauh. Iya. Gimana tuh? Ya kan kalau kita kan ini di alam yang nyata lah gitu. Kalau itu kan di alam yang alam gaib lah gitu ya, beda alam beda gitu. dimensi gitu ya. Iya, betul. Jadi pada saat saya ada di alam gaib itu, jadi emang saya juga yang paling bikin nangis itu bahkan anak kecil sampai di tangan itu emang tangan besar itu di ini diramas gini nih Aduh. Jadi bahkan ada yang dibakar terus ada yang pakai tombak. Itu tombak bukan sembarang tombak asli kayak nyala itu kayak api itu tombak ditancapin itu. Tusuk ya. Nah itu saya yang nggak kuatnya nangis. Tapi si makhluk itu ngelihat Akang nggak maksudnya? Yang lihat tapi saya agak berjauhan. Saya juga sempat itu ada kayak yang dikurung kayak itu mah di penjara gitu saya tuh jadi dijauhin dulu, jauhin sama dia ya. Saya ngelihat gitu mereka sedang ngituin pakai tombak api gitu tapi bahkan sampai ada yang di bejek lah diremes gitu. Ngeri. Nah, di situ saya itu kondisinya di rumah atau istana atau gimana? Ya disebut istana bukan jadi apa ya hutan kayak hutan tapi emang gelap gulita gitu tempatnya. Sepi banget emang itu emang kebanyakan kayak jin-jin gitu iblis juga ada bahkan ya. Tapi si jinnya kelihatan nah itu saya juga sebenarnya nggak mau jadi mediator juga itu nggak mau saya dari dulu dia nggak mau gitu. Tautnya saya pikiran saya jelek murah, takut loss. Pasti apalagi kalau keluarga denger aja lihat gua kayak gini gitu, pasti keluarga saya juga kaget juga pasti nangis lah gitu. Ya keluarga kita juga ya, keluarga saya atau Kang Embul sering nonton kita live streaming. Kalau sampai kejadian sukmanya Kang Embul hilang, kesurupan, terus saya kasarnya susah untuk membantu, itu keluarga kita semua menangis. Yang di rumah semua keluarga kita menangis ya, alhamdulillah mungkin berkat doa mereka juga. Benar.
Ya, pokoknya disebut enak di konten misteri, ya nggak enak. Cuman kita penasaran dengan adanya goib gitu. Berawal dari penasaran. Gitu, ya. Betul. Ngeri juga Sobat Dedap nih. Jadi tim jejak horor ini udah melanglang buana kayak di jagat permistisan. Yang paling ini lagi ada nggak cerita-cerita yang istilahnya di luar nalar gitu, yang kok bisa ya sampai kayak gini gitu? Di luar nalar. Paling saya daerah Purwakarta yang hilang itu nyampe Ya, bener. warga setempat Sampai yang nyari. sering support kita Ya. jejak horor gitu, pada nangis nyampe bahkan cari dong itu anak orang, jangan sampai hilang Itu anak kasarnya, orang, gitu. kasarnya Hilang. sahabat jejak horor satu kampung Iya itu. itu pada menggelar doa mendadak bersama satu kampung sampai pada nangis waktu Kang Bul hilang di daerah Purwakarta. Purwakarta itu. Itu di hutan juga? Hutan itu emang hutan, benar-benar hutan Emang di situ saya awalnya itu menantang Emang itu kata warga Mitosnya. setempat itu ada tempat gubuk pesugihan Nah di situ emang kalau emang benar di sini ada tempat pesugihan, sama saya itu ditantang demit yang di situ ditantang gitu Diacak-acak ya sajennya ya. Sajen diacak-acak, bahkan diseret saya terseret di kaki. Terus tripod juga ya, bahkan tim juga nyari nggak ada. Sampai 2 kali di tempat itu hilang. Kita ketemu kita ngobrol maksudnya saya bertanya Kang Bul gimana tadi lihat sajennya gitu kan. Saya lagi ngobrol sama penonton viewers di sini teman-teman, Kang Bul lihat, kita lihat ke belakang udah hilang lagi. Kang Bul udah hilang lagi. Kita lihat ke belakang udah hilang lagi. Itu sampai semua tim nyari berapa jam ya? Kita sampai take off dulu ya. Iya. Kita live streaming sampai take off dulu. Dicari lagi besoknya lagi. Besoknya lagi. 1 hari 1 malam. 1 hari. Kirain berjam-jam itu. Enggak. Kita pertama ketemu, alhamdulillah kita udah seneng. Keduanya itu udah kita mau nyari sambil live streaming, kita udah nggak, kondisi udah nggak kondusif. Jadi kita putuskan tim untuk take off. Kita cari di tempat, kita sampai pagi ya, subuh ya ketemu ya. Subuh ketemu. Wajan subuh. Sebelum baru ketemu. Nah, apa nih yang dirasain pas hilang tuh? Kemana sih? Maksudnya kalau penglihatan saya gitu ya. Jadi kayak yang di share itu emang orangnya calingan Dia orang calingan. Matanya melotot, merah juga. Emang kelihatannya dia kayak orang-orang Jawara tapi kayak gitu Mukanya juga emang kayak jin gitu. Kayak jin. Muka leak gitu, serem lah. Iya. Nah di situ saya emang disumputin gitu ditarik disumputin. Oh jadi sengaja nggak diliatin gitu ya? Iya. Sebenarnya tapi di situ juga gitu. Di situ sebenarnya padahal ini juga saya lihat ya waktu lihat videonya ya. Padahal saya ada tapi dia pada nggak ngelihat gitu. Nggak tahu dia juga di ini juga nggak bisa ngelihat gitu. Iya sih. Ngeri gitu. Tapi sempat gitu ngomong atau gimana? Saya di sini atau gimana? Enggak, saya nggak bisa ngomong di situ. Kayak disekap aja gitu. Iya, bahkan tangan saya juga kaku nggak bisa gerak. Berarti selama seharian itu diem aja di situ. Diem Udah di tempat itu ya. Ya emang namanya kejadian kita live di luar nalar tuh emang banyak banyak. Sampai kita di suatu lokasi Kalijati ya. Iya betul, Kalijati. Saya baru dengar yang namanya iblis itu merasuki mediator saya, Kang Bul. Pertama kali sampai berapa jam sampai keluar asap badannya. Keluar asap? Ya. Berasap itu? Berasap kayak orang kebakar aja. Ya kalau sedikit sih wajar ya. Ini dari kaki sampai kepala itu berasap. Keluar asap. Tapi ada videonya itu? Ada. Videonya? Ya itu kebetulan kita lagi collab sama YouTuber juga di situ. Dan kita mau baca apa dia ngomongin, dia ngikutin. Dia ngikutin. Sampai gitu ayat kursi juga dia ngikutin. Hafal gitu. Hafal. Walaupun kita enggak kasarnya baca auzubillah gitu ya, maksudnya disebutin ya. Dia tahu.
Pulau Auju Birobinat, suaranya sampai bergema gitu. Di situ kita udah bingung, tim udah kasarnya, udah harus gimana gitu. Kita putusin untuk video call ke Abi gitu kan. Dan alhamdulillah lewat video call bisa sembuh juga. Itu yang disebut di luar nalar tuh, warga sekitar tuh gini, menilai kita tuh kok bisa. Nah itu ya, Tim yang lain ya, tim yang ada di lokasi tuh susah untuk buat Kang Bul sadar, tapi kok dengan cara video call bisa ya. langsung sadar gitu. Nah itu jadi pertanyaan sampai sekarang dari warga sekitar tuh jadi pertanyaan, kok bisa ya lewat video call sadar gitu. Itu bener-bener kerajaan jin iblis tuh bener-bener ngeri juga yang ketemu sampai keluar asap itu. Lihatnya itu videonya masih ada itu. Ntar saya boleh minta? Boleh. Keluar asap, jadi kita ini real apa adanya teman-teman. Tuh sampai keluar asap mediator kita. Ya teman-teman, jelas ya, makin jelas ya asapnya ya teman-teman ya. Nah makin jelas ya. Nggak jelas Bi. Kalau kita tidak ada permusuhan di sini. Pengen lihat ya sampai rame pokoknya. Tuh alhamdulillah warga juga banyak yang nonton sih. Ngeri juga nih. Tapi kuat dibilang kuat gitu ya. Kita yakin aja sih. Iya. Kasarnya sekuat apapun ilmu mereka, ilmu goib, kasarnya ilmu setan atau jin, masih ada yang lebih kuat. Kita minta sama Allah juga kun fayakun, insya Allah. Betul. Itu aja sih, kita hanya yakin sama Allah gitu. Jadi bukan wah tim jejak horor kuat ya, nggak ada yang kuat. Jadi kita juga ada sisi lemahnya juga. Maksudnya dalam sisi lemah waktu kita lagi ekspor sampai ngikut ke rumah gitu kan. Nah itu mau jadi pertanyaan saya tuh, setelah ekspor nih kan ya, ekspor beres, nah, itu yang di rumah tuh gimana, apa kena dampaknya atau enggak? Kalau dampak alhamdulillah nggak pernah ya. Cuman dampaknya ke kita. Ke sendiri. Ke sendiri. Ke keluarga mah enggak ya? Enggak. Alhamdulillah gitu. Kalau ke keluarga, cuman ke diri kita sendiri ya, kita sampai mengalami hal yang aneh ya. Itu pernah waktu itu pulang ekspor dari Kalijati tuh yang Kang Bul kerasukan iblis tuh. Kang Bul sama saya tuh sampai mengalami kejadian yang di luar nalar. Di rumah itu ya? Di rumah, kita lagi tidur. Jadi kejadian saya sama Kang Bul tuh hampir sama. Padahal dalam mimpi. Oh, mimpinya sama gitu? Mimpinya hampir sama. Gitu. Jadi kalau saya tuh didatangin sosok tinggi besar, 3. Dan kasarnya mau membunuh saya, kasarnya gitu. Mau membunuh saya. Sampai saya sakit tuh hampir 5 hari. Sakit 5 hari. Dan kejadiannya itu Kang Bul juga sama sakit. Oh, sama sakit. Sama sakit. Cuman yang datang ke Kang Bul beda ya Kang Bul ya? Beda ya sosoknya. Sama sih sosoknya yang datang ke saya juga itu hitam juga sih ya. Emang itu jin yang membawa jin lah. Saya juga bahkan tidur juga nggak nyenyak mula. Badan itu emang kayak ditusuk-tusuk gitu lah. Kayak ditusuk-tusuk gitu. Nggak bisa diem, tidur nggak nyenyak. Jam 2 malam bangun. Ya kencing lah gitu ya, buang air kecil, ke kamar mandi dulu, tidur lagi, sama gitu. Bahkan udah nyenyak sedikit, kaki 2 kayak yang diangkat gitu-gitu tuh. Bahkan saya juga nyampe, kenapa ini gitu, sampai telepon Abi jangan dia, tapi pasti tidur nggak enak gitu ya, ganggu juga gitu. Udah besok aja lah, nggak apa-apa dah. Itu nggak bisa tidur lah seharian. Tapi emang kalau habis eksplor itu apa ada proses netralisir atau gitu? Ada sih ya, mungkin kadang kan suka kurang bersih juga gitu. Tapi kalau kurang bersih emang kurang fokus juga sih biasanya. Kita pikiran juga ngaruh. Kita lagi eksplorasi, kalau pikiran kita lagi kacau, kalau pribadi Ega ya,
Kalau pikiran lagi terganggu, ya ikut ke lokasi, ikut, cuman nggak jadi host gitu. Soalnya rentan juga gitu kalau. Jadi kalau misalnya lagi banyak pikiran tuh asal ikut aja gitu ya. Iya, asal ikut, hadir Aja gitu ya, gitu. nggak ikut explore gitu. Enggak. Soalnya Gitu. pernah ngalamin juga sih waktu lagi maksain gitu kan. Itu kaki nggak bisa gerak. Kamera di tangan. Ngomong ya bisa, cuman badan tuh kaku. Nggak bisa gerak sampai minta tolong tim buat jemput tuh baru bisa gerak lagi. Berarti ngaruh ya pikiran juga. Ngaruh. Nah, yang ini nih pertanyaan agak ini ya. Kalau di tim jejak horor itu ada berapa orang? Kita sekarang ya bertiga ya. Tapi bertiga ini apa kan suka ada tuh kalau channel yang lain saya lihat gitu ya, saya tonton gitu. Ketika ekspor tuh selalu dapat penampakan nih. Kalau kita live, kalau ekspor live gitu. Tiap ekspor dapat aja. Nah, kalau tim jejak horor ini suka dapat tiap ekspor dapat nggak gitu? Kalau dibilang dapat ya, jadi kita tuh apa adanya di lokasi ya. Jadi kalau kita fokus mata sama kamera, insya Allah dapat. Cuman nggak berwujud padat gitu. Biasanya sih bayangan, gitu kan, kayak kuntilanak atau pocong. Biasanya sih munculnya di belakang kita, nggak di depan kamera. Biasanya. Tapi sih selama pengalaman saya jadi host, jadi kita tahu kita dapat penampakan tuh waktu kita nonton ulangannya. Jadi pas kita jadi host, kita nggak fokus karena badan kita tuh udah diserang di mana-mana, berat atau merinding atau kepala pusing. Jadi kita tahu tuh pas kita lagi nonton ulangannya, kita lihat, wah ini kita dapat sosok ini, tapi kenapa kita nggak ngeh gitu kan? Nah itu jadi pelajaran kita juga. Jadi kalau dapat sih pasti dapat, cuman mungkin hostnya nggak terlalu fokus gitu. Karena badan kita tuh benar-benar kalau kita masuk ke lokasi tuh terus benar-benar gitu, Bang. Ya udah harus konsentrasi gitu kan ya. Ya gitu. Paling Bang ya kita walaupun megang kamera tapi mata nggak lihat kamera gitu. Kemana-mana soalnya gitu kan. Soalnya takut ada di sini, takut ada di sini gitu kan, kaget juga gitu. Benar. Ya soalnya yang saya lihat tuh sampai bisa dipukul gitu kan. Nah itu ya saya juga nggak bisa jawab, Pak. Itu masih kepercayaan mereka masing-masing yang nonton gitu. Betul. Duh kayaknya seru banget nih, masih banyak kayak ini Sobat Dekat cerita-cerita horor dari tim jejak horor ini. Cuma kita ini dulu aja ya, di close dulu aja nih Kang ya. Iya, boleh. Kapan-kapan bisa siap lagi kesini lah ya. Siap. Oh iya, kalau ada mungkin Facebooknya apa bisa langsung di iniin Kang? Kalau saya Facebooknya Ega Praditya ya, yang foto profilnya pakai seragam juga lagi jongkok. Wah, ya kalau Indra Ardiansyah, fotonya pakai kemeja sih. Nanti kita tulis di kolom deskripsi. Dan juga Instagram juga ada saya. Oh, ada. Sebutin lah. Indra Ardiansyah 21. Wah, tuh siapa tahu yang mau nanya-nanya nih Sobat Dekat sama tim jejak horor. Tapi gimana nih? Saya punya lokasi atau gimana nih? Bisa langsung ke Instagramnya mereka gitu ya. Ya, kita juga welcome sih kalau viewers atau warga merekomendasi lokasi, itu kita yang seneng. Kita yang seneng. Karena kan nanti kita juga kalau kita lebih seneng sih live ditonton sama warga ya. Kita lebih seneng kayak gitu, Jadi kita ya maaf kata kita beda sama tim yang lain. Jadi kita lebih seneng kita ditonton sama warga sekitar dan kita pembuktian dibuka mata batin massal. Kita tarik satu sosok, kita buka mata batin massal. Bukan satu orang, kita massal. Semuanya. Iya. Biar istilahnya membuktikan gitu ya. Iya, membuktikan gitu. Soalnya kan banyak kata-kata miring-miring tentang jejak horor. Jadi makanya kita ekspor dekat warga itu kita seneng.
yuk warga kumpul semua, kita buka mata batin massal, kita tarik sosoknya. Yang melihat itu 80% pasti melihat, ah. Pasti melihat ya? Masih melihat. Kita yang lebih cepat tuh perempuan sama anak kecil. Kalau laki-laki sih jarang ya, maksudnya bisa cuman jarang. Cuman kita biasanya pakai perempuan sama anak kecil. Soalnya kan kalau anak kecil kan lebih gampang, kalau perempuan kan lebih gimana ya? Maksudnya lebih enak gitu. Maksudnya lebih gampang juga. Jadi kita kumpulin semua warga, kita tarik sosok, misalnya di sini ada sosok ini gitu. Kita tarik, kita buktikan ini bukan sosoknya. Jadi tuh Ya, terus kita juga kan kasarnya nggak pembukaan mata batin massal, kita massal warga pada nonton, kita tarik sosok masukin ke gelas, isinya air putih, nanti warga sendiri yang lihat, itu tanpa dibuka mata batin. Menarik. Gimana tim sobat Jakarta Pasundan, mau nggak nih ikut? Mau dibuka nggak mata batinnya lo? Oke. Nanti kita lah coba ikut eksplor sama tim Jejak Horor ya. Boleh nih. Boleh ya. Nanti kita ada lokasi ya yang gue kesurupan iblis aja. No. Itu kebanyakan tim-tim klub sahabat Jejak Horor di lokasi itu pada nggak kuat. Nah, ya kita bukan untuk menguji ya. Jangan salah paham. Setiap tim collab sama Jejak Horor, kita iklannya kita bikin iklan dulu kan. Kita collabnya silaturahmi ya. Jadi menambah saudara. Ya. Jadi nggak ada uji menguji gitu. Kan takut ada pikiran negatif kan. Wah, tim Jejak Horor menguji kesaktian tim ini gitu kan. Nggak ada. Karena tim Jejak Horor nggak ada yang sakti. Kita mau seduluran aja gitu. Iya, gitu. Oke, sobat jagat nih, kita sudahi dulu aja podcast bersama tim Jejak Horor ya. Jangan lupa di subscribe YouTube, punya YouTube ya? Ya, ada YouTube. YouTube tim Jejak Horor juga. Dan juga jangan lupa juga subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya di channel Jagat Pasundan 19. Oke. Ambil baiknya, buang buruknya, dan apa ya? Jangan takut sama hal-hal yang hantu atau gaib seperti itu ya, karena kita masih punya Yang Maha Pencipta. Saya Indra dari Jagat Pasundan 19 undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.